Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ania Septiana Rahmadini. Di sini saya akan menjelaskan tentang pambiasing terhadap kemerdekaan Indonesia. Konferensi Meja Bundar atau KEM dilaksanakan oleh di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus tahun 1949 hingga 2 November tahun 1949. KEM diselenggarakan untuk mengakhiri konflik Belanda-Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 1945. Secara garis besar isi dari perjanjian ini adalah Belanda setuju untuk menyerahkan kedukatan politik atas wilayah Bekasi Hindia Belanda kecuali West New Guinea. Berikut isi dari konferensi Meja Bundar KMB yang dilansir dari situs Kemerdekaan Pendidikan dan Kebudayaan. 1. Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat RI sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. 2. Penyerahan kedaulatan politik ke Indonesia dilakukan pada 27 Desember tahun 1945. 3. Belanda dan Rus akan bergabung dalam Uni Indonesia Belanda yang dikepalai oleh Raja Belanda. 4. Permasalahan terkait Irian Barat dirundingkan kembali dalam kurun waktu 1 tahun. 5. Penarikan kapal-kapal Belanda, serta beberapa korvet atau kapal perang kecil diserahkan ke RI. 6. Penarikan tentara Belanda, pengakuan kedaulatan politik Indonesia di Konferensi Meja Bundar KMB. Peran tokoh penting yang terlibat dalam KEM pemerintahan Indonesia, menyusun delegasi yang akan dikirim dalam KEM dengan susunan sebagai berikut. Ketua Muhammad Hatta. Anggota Mr. Muhammad Rum Prof. Dr. Sopomo Dr. Johannes Lerman Mr. Ilai Sastramid Jojo Mr. Suryono Hadinoto Dr. Muryono Jocos Dikusumo Mr. Abdul Karim Prianggodigdo dan yang lainnya. Sebelum KEM Indonesia dan Belanda sudah beberapa kali mengupayakan kemerdekaan lewat diplomasi. Ada perjanjian Unggarjati pada 1946, perjanjian Renville pada 1948 dan perjanjian Roem-Royen pada 1949. Diadakannya konferensi Meja Bundar juga menjadi salah satu kesepakatan dalam perjanjian Roem-Royen. Tujuan dari diselenggarakan konferensi Meja Bundar adalah mengakhiri perselisih Indonesia dengan Bekanda pada masalah yang sulit mencapai titik temu, yakni pembentukan Uni Indonesia Belanda dan soal utang Hindia Bekanda tanggal 27 Desember tahun 1949. Pemerintahan sementara negara dilantik Soekarno menjadi presiden, perdana menterinya Mohatta, kabinet RIS dibentuk RIS seperti Republik Federasi Berdaulat yang terdiri dari 16 negara bagian dan merupakan persekutuan dengan kerajaan Belanda. Menghasilkan beberapa keputusan penting, yaitu Belanda mengakui kedaulatan Indonesia paling lambat 30 Desember tahun 1949. Setelah itu Indonesia berbentuk negara serikat dan merupakan sebuah uni dengan Belanda. Ini Indonesia Belanda dipimpin oleh Ratu Belanda. Bangsa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus tahun 1945. Meski sudah merdeka, namun penjajah menentang dan tidak mengakui kemerdekaan tersebut. Belanda mencoba datang kembali untuk merebut Indonesia dengan kekerasan atau senjata. Namun berbagai usaha terus dilakukan Belanda untuk merendam kemerdekaan Indonesia dengan kekerasan berakhir gagal. Perjanjian Linggarjati dilaksanakan pada 10 November tahun 1946 di Linggarjati, sebelum selatan Cirebon. Perjanjian Linggarjati ditandatangani pada 25 Maret tahun 1947 di Istana Rijsig, Istana Merdeka, Jakarta. Sementara perjanjian Renville ditandatangani pada 17 Januari tahun 1948. Perjanjian tersebut berlangsung di atas kapal perang Renville pada 8 Desember tahun 1947. Namun perjanjian-perjanjian tersebut belum mampu membuat Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Kemudian digelar KMB.
Kongmi digelar pada 23 Agustus 2 November di Den Haag, Belanda. Kongmi digelar sebagai tindak lanjut eksplisit hasilnya menandakan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Perjanjian Rome-Royem terjadi pada 14 April, -19 Mei tahun 1949 di Hotel des Indes, Jakarta, Indonesia, diwakilkan oleh Mr. Moh Rum, sedangkan Belanda Dr. Jan Royen. Isi perjanjian Rome-Royen dalam pernyataan Mr. Moh Rum mengeluarkan perintah kepada pengikut Republik yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya, bekerja sama dalam hal mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan. Pernyataan Dr. Van Royen I menyetujui kembalinya pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta. 2. Menjamin penghentian gerakan-gerakan militer dan pembebasan semua tahanan politik. 3. Tidak akan mendirikan mengakui negara-negara yang berada di daerah yang dikuasai sebelum tanggal 19 Desember tahun 1928 dan akan meluaskan negara atau daerah dengan merugikan Republik. 4. Menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dan negara Indonesia Serikat. 5. Berusaha dengan sungguh-sungguh agar konferensi meja bundar segera diadakan oleh pemerintah Negeri Yogyakarta. Pada 2 November tahun 1949 berhasil ditandatangani persetujuan KMB. Isi dari persetujuan KMB adalah 1. Belanda mengakui kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada bulan Desember tahun 1949. 2. Mengenai Irian Barat penyelesaiannya ditunda 1 tahun setelah pengakuan. 3. Antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia-Belanda yang akan diketuai Ratu Belanda. 4. Segera akan dilakukan penarikan mundur seluruh tentara Belanda. 5. Pembentukan Angkatan Perang RIS dengan TNI sebagai intinya. Kemudian pada 27 Desember tahun 1949 penyerahan kedaulatan Belanda terhadap Indonesia disahkan. Penyerahan dilakukan di 2 tempat, yakni Jakarta, Indonesia dan Amsterdam, Belanda. Sekian dari video saya tentang mengenai amazing terhadap kemerdekaan Indonesia. Semoga teman-teman semua menyukainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.